sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan sebagai investasi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim tentunya memiliki keinginan untuk selalu hidup bahagia. Hal itu tercermin dalam doa-doa kita yang selalu menyelipkan agar kita mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah sholat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kehidupan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Namun tidak banyak orang yang mengetahui apa alamatus sa'adah, apa tanda-tanda kebahagiaan itu. Yang sering dibicarakan oleh orang adalah bagaimana cara bahagia, metodologi bahagia, langkah-langkah untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-14 Masehi yang dikenal dengan Abu Al-Hasan, dia menyatakan ada beberapa alamatus sa'adah, ada beberapa tanda-tanda atau indikator kebahagiaan yang kita bisa lihat dan dirasakan oleh seseorang. Yang pertama adalah at-taysirut ta'ah. Orang yang mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah hatinya tersentuh ketika mendengar dibacakan Al-Qur'an. Bergetarlah hatinya. Menangislah matanya, maka mengeluarkanlah matanya. Meneteslah air matanya ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Ketika mendengar suara azan, maka dia tidak lagi berpikir tentang pekerjaannya, tetapi dia secara otomatis meninggalkan seluruh aktivitas kehidupannya dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bangun di pagi hari dia tidak susah, mudah sekali. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini merupakan bentuk dari indikator kebahagiaan kita. Yang kedua, alamat sa'adah atau tanda-tanda kebahagiaan yang bisa dilihat dari seseorang dan bisa dirasakan oleh seseorang itu sendiri adalah dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi dia bisa mendawamkan, mengiltizamkan ibadah-ibadah sunnah itu. Ada andalan ibadah sunnah yang dia rutini setiap pekan, setiap minggu, atau setiap hari. Misalnya kalau setiap pekan dia merutini ibadah sunnah, saum sunnah misalnya Senin Kamis.
Sekarang kita banyak melihat orang yang merutini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ibadah saum Nabi Daud misalnya, sehari puasa, sehari berbuka. Itu banyak sekarang anak-anak muda kita temukan. Kalau kita bisa mendawamkan puasa sunnah Senin Kamis yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, maka itu satu bentuk dari alamat kebahagiaan. Atau kita bisa merutinkan ibadah tahajud walaupun itu 2 rakaat. Para sahabat biasanya merutinkan sholat tahajud. Bahkan kalau mereka takut tidak bangun di tengah malam, mereka sebelum tidur melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir. Bahkan kalau mereka lupa sholat tahajud, maka mereka ganti di siang hari. Salah satu hadis yang menyatakan seperti itu. Ini menyatakan bahwa para sahabat itu memiliki alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan dengan cara dia merutinkan, mendawamkan ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, alamatus sa'adah yang disampaikan oleh Abu Hasan adalah seseorang yang selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Sahabat kita akan menentukan siapa kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita akan kepercik kesolehannya. Kita akan tertarik untuk melakukan amal-amal kesolehannya. Dan sahabat yang soleh itu tidak hanya mengawani kita di dunia, tetapi juga nanti akan mengawani kita di akhirat. Ketika dalam sebuah hari nyatakan, ketika seseorang yang bersama di dunia tetapi mereka berpisah karena takdir Allah, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Kemudian sahabatnya yang di surga itu melihat ternyata temannya tidak bersama di surga, maka dia melihat sahabatnya itu di neraka. Karena persahabatan yang kuat, kemudian dengan syafaatnya dia minta kepada Allah agar sahabatnya yang neraka ini dimasukkan, ditarik ke surga. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sahabatnya yang di neraka itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi persahabatan dengan orang soleh itu tidak sekedar dunia, tapi persahabatan di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, perbanyaklah sahabat dan orang-orang soleh. Siapa tahu mungkin nanti kita takdirkan oleh Allah masuk neraka, ada sahabat kita yang masuk surga itu akan memanggil kita. Kemudian alamat yang keempat adalah memperlakukan makhluk Allah itu dengan sebaik-baik. Jadi hubungan akhlak kita tidak hanya sekedar kepada manusia, tapi kita juga bagaimana memiliki akhlak kepada makhluk lain, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat banyak sekali yang bersahabat dengan atau memiliki akhlak yang baik dengan binatang. Abu Hurairah misalnya sebagai ahli hadis yang sangat mencintai kucing. Jadi indikator kebahagiaan kita ketika kita memiliki perilaku yang baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian nanti ada
kucing masuk ke rumah kita kemudian dikasih racun oleh kita, itu bukan merupakan akhlak yang baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya alamatus sa'adah adalah orang yang bisa harisul waqt, mengatur waktunya. Ada 24 jam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada dalam Al-Quran bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Siang dipergunakan untuk cari kerja, cari ma'isyah, cari penghasilan. Malam kita pergunakan untuk beristirahat. Tapi hari ini banyak orang menjadikan siang sebagai tempat istirahat dan malam sebagai tempat bekerja. Ada semacam pertentangan dalam tubuh kita karena Allah sudah membuat postur tubuh kita itu malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Kalau kita sudah bisa membagi waktu-waktu kita, waktu ibadah, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu tidur. Misalnya Rasul mengatakan bahwa di siang setelah sholat zuhur itu maka sempatkanlah diri untuk tidur sejenak, namanya khailulah, untuk persiapan kita sholat tahajud yang akan malam nanti. Bahkan Rasul SAW setelah sholat Isya itu langsung tidur. Kemudian jam 3, jam 4 baru bangun. Karena efektivitas tidur itu adalah dari jam 9 sampai jam 12. Setelah itu menurut ahli kedokteran itu tidak efektif lagi tidur kita. Jadi kalau ada yang sering tidur di atas jam 12, maka sebenarnya dia bertentangan dengan sunnatullah, dengan konstruksi tubuh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dalam surah Al-Hasyr, wal asri innal insana lafi khusr, di masa sungguhnya manusia itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah ingin kita mempergunakan waktu itu 24 jam itu untuk 3 hal. Yang pertama untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk melakukan amal soleh, aktivitas kehidupan sesama manusia. Yang ketiga adalah kita memiliki kontrol sosial, saling menasihati antara satu dengan yang lain, bukan saling mencuekin. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu adalah bagaimana kita mampu membangun stabilitas sosial dalam kehidupan kita, dalam komplek kita. Kalau ada orang melakukan maksiat, kita nasihati, bukan kita biarkan. Kalau ada orang yang melanggar peraturan Allah, kita berikan dia nasihat-nasihat yang baik agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indikator kebahagiaan itu ada pada diri kita. Ada dari sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu, indikator kebahagiaan itu tidak dilihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki, setinggi apa jabatan yang kita dapatkan, dan semulia apa status kita di manusia. Tidak, bukan itu indikator kebahagiaan. Indikator kebahagiaan itu kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah, sholat ke masjid 5 waktu, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain.
Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mencari indikator-indikator kebahagiaan yang religius itu, bukan indikator-indikator dunia yang sementara. Mudah-mudahan indikator yang kami sebutkan tadi ada pada diri kita. Kalaupun belum ada pada diri kita, mari kita usahakan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, agar kita mendapatkan sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.